bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom, apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sukacita sekali boleh kembali menyapa teman-teman semua. Kiranya kita tetap ada di dalam kasih Kristus, tetap memiliki semangat yang baru setiap hari, dan juga kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut yang gentar dan dengan takut dan gentar sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Saat ini kembali kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama saya dengan Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ketiga. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Haleluya. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini dilatar belakangi dari ketika bangsa Israel meninggalkan tabut Tuhan. Di dalam perjalanan mereka selama ini, keberadaan tabut Tuhan itu selalu dihormati dan selalu dibawa oleh bangsa Israel di dalam perjalanan mereka. Dan mereka selalu mensakralkan tabut Tuhan itu. Karena mereka memiliki keyakinan sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, jika mereka membawa tabut itu, maka penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama mereka. Tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan tabut itu. Mereka tidak lagi membawa tabut Tuhan itu. Mereka tinggalkan di Kiryat Yearim. Bukan dalam waktu yang sebentar, tetapi dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 20 tahun. Sedangkan tabut itu sebenarnya adalah tanda yang tampak dengan mata kita tentang kehadiran Tuhan atau tentang keberadaan Tuhan. Tabut Tuhan itu terbuat dari kayu penaga dan dilapisi dengan emas. Ya, kayu penaga itu berbicara tentang kedagingan, dan juga emas itu berbicara tentang kemurnian, karena emas itu adalah sesuatu yang murni, dan itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan kedagingan itu berbicara tentang Yesus sebagai manusia, dan Roh Kudus itu adalah keilahian, berbicara tentang keilahian, yaitu Allah Roh Kudus. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai dan 11, di sana dijelaskan bagaimana bentuk daripada tabut Tuhan itu berbentuk persegi dengan panjang 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Dan tabut Tuhan itu berisi buli-buli emas dan berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, dan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah latar belakang mengapa ada ayat yang kita baca tadi di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga, di mana bangsa Israel pada akhirnya mengalami keadaan yang semakin buruk karena mereka meninggalkan tabut Tuhan dan justru menyembah Allah asing. Mereka menyembah Allah Asytoret. Dan keadaan mereka semakin parah. Asytoret itu adalah dewi cinta, ya. Kesuburan, asmara, sehingga mereka menyembah itu, mereka menyembah Allah-Allah yang lain dan bukan Tuhan yang awalnya mereka sembah dan mereka percayai, sehingga akhirnya mereka hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Hidup mereka dipenuhi dengan keluh kesah, padahal Allah senantiasa menolong dan memberkati mereka. Tetapi pada akhirnya ketika mereka sudah meninggalkan tabut itu, keadaan mereka semakin buruk. Mereka semakin menderita. Mereka ditindas oleh orang Palestina. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengambil hal ini ke dalam diri kita.
Ada begitu banyak orang-orang pada saat ini setelah dia menerima Yesus, setelah dia menerima keselamatan di dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa setelah saya menerima Yesus, maka keadaan saya akan baik-baik saja. Apa yang saya inginkan pasti akan terkabul. Padahal satu hal yang harus kita ingat, bahwa menerima Yesus, mengikut Yesus adalah memikul salib. Salib itu memang penderitaan. Tetapi firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang kuberikan. Karena kuk yang Tuhan izinkan untuk kita tanggung itu enak dan ringan. Haleluya. Penderitaan apa yang sedang kita alami pada masa ini? Kuk apa, salib apa yang sekarang ini sedang kita hadapi? Coba kita introspeksi. Mungkin kita sedang meninggalkan tabut Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. 20 tahun mereka tidak lagi membawa tabut Tuhan. Mereka sepertinya sudah bosan. Mereka sepertinya sudah tidak mempercayai lagi. Bahkan mereka menyalahkan pemimpin mereka, yaitu Musa. Karena mereka merasakan terlalu jauh atau terlalu lama mereka harus sampai ke tanah perjanjian. Sehingga di tengah jalan mereka menyembah Allah asing yang lain. Mungkin pada saat ini kita sedang menyembah Allah asing yang lain. Ya, ada yang mungkin pergi ke dukun, ada yang mencoba bertanya kepada orang pintar. Karena merasa kalau bertanya sama Tuhan terlalu jauh dan terlalu sulit Tuhan untuk menjawab dan membukakan. Tetapi kalau saya bertanya kepada ahli-ahli tarot, kalau saya bertanya kepada orang-orang pintar yang pada saat ini sedang marak di dunia maya, di dunia persosial mediaan, bisa membaca lewat tangan dan sebagainya, ya, sehingga akhirnya mempercayai hal itu, sehingga malas untuk berdoa. Karena merasa bahwa ketika bertanya kepada Tuhan, jawaban yang diperoleh itu sepertinya sulit dan tidak ada kepastian. Tetapi menanyakan Allah-Allah asing, seketika kita bisa mendapatkan jawabannya. Saudara, keadaan tidak akan semakin baik. Kita melihat Allah, firman Allah yang sudah kita baca tadi, bahwa Allah tidak akan bernegosiasi dengan hal ini. Ketika kita sudah melakukan kelalaian, ketika kita sudah meninggalkan tabut Tuhan, Allah memang maha mengampuni. Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi apa yang harus kita ingat? Firman Tuhan ya dan amin. Allah tetap berpegang teguh dengan janjinya. Janji itu bukan hanya bercerita tentang berkat, tetapi janji itu juga berisi tentang kutuk. Dan bagaimana hukuman yang harus kita terima, bagaimana kita harus menerima ganjaran atas setiap kesalahan dan kelalaian yang kita lakukan. Makanya di dalam 1 Samuel tadi yang kita baca, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, haleluya, harus ada pertobatan. Kita mungkin sudah lama meninggalkan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Ada rasa marah. Saya terima Tuhan. Lebih bagus saya hidup seperti saya belum menerima Tuhan. Rasanya lebih enak, lebih bebas. Tidak terlalu banyak aturan seperti ini. Tetapi saat ini ketika saya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya Tuhan justru lepas tangan dari saya. Lebih bagus saya meninggalkan Tuhan beneran. Saudara, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tetapi harus berbalik kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Tuhan tidak menyukai suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Karena itu akan dimuntahkan, kata firman Tuhan. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Mungkin di awal-awalnya terasa berat, saudara. Ketika saudara harus meninggalkan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin di awal-awalnya dalam keterpurukan itu tidak ada orang yang dapat membantu kita, menyemangati kita. Ingat, masih ada Tuhan yang menyertai saudara. Percayalah, jika Tuhan sudah berjanji, kita mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, masakan Tuhan akan membiarkan kita yang sudah berusaha untuk taat pada firman Tuhan. Maka jauhkanlah para Allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Haleluya. Jadi jangan hanya dibaca bagian akhir dari ayat ini, saudara. Jangan kita hanya menyukai kita dibebaskan dari pencobaan kita. Oh haleluya. Kita akan dibebaskan dari musuh kita. Oh puji Tuhan. Tetapi kita lupa tahapan-tahapan dari awalnya itu cukup banyak.
Kita harus berbalik terlebih dahulu kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar berbalik, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ucapan. Tetapi firman Tuhan katakan harus dengan segenap hati. Dengan cara bagaimana? Meninggalkan Allah asing dan para asitoret itu dari hidup kita. Apa yang menjadi kesukaan kita selama ini yang ternyata itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Jika engkau pada saat ini ada di dalam perselingkuhan, jika engkau saat ini ada di dalam dusta, jika engkau pada saat ini ada di dalam kebohongan, ya, atau hal-hal lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau terlibat di dalam perdukunan, ya, kepada orang pintar, menanyakan hidup dan masa depan kepada ahli-ahli tarot dan ahli-ahli lainnya, yang kita rasa lebih hebat daripada Tuhan, tinggalkan pada saat ini. Jika engkau ingin keadaanmu dipulihkan, jangan menduakan Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka diduakan. Dan Tuhan Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dan Dia akan membalaskan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Jangan sampai dosa-dosa dan kesalahan kita juga dibalaskan kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Berbalik dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Tinggalkan para Allah asing dan asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya. Haleluya. Jadi pertobatan itu disertai dengan langkah-langkah yang pasti setiap hari. Bukan hanya sekedar mimpi. Bukan hanya sekedar kata-kata. Tetapi harus kita lakukan. Haleluya. Beribadah kepada Tuhan. Butuh waktu. Benar. Untuk kita bangkit dari keterpurukan kita butuh waktu. Tetapi mintalah selalu hikmat dari Tuhan. Masakan Tuhan tidak membenarkan orang-orangnya yang siang malam berseru kepada Tuhan. Haleluya. Percaya saudara. Hari ini saya menantang saudara untuk meninggalkan semua Allah asing, dosa-dosa, asitoret, bahkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup saudara pada saat ini. Ketika Allah ingin merubahkan hidup kita, mengubahkan hidup kita yang saat ini ada di dalam keterpurukan, akan melepaskan kita dari tangan orang Filistin, maka kita harus benar-benar mengadakan pertobatan di hadapan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, meninggalkan para Allah asing dan asitoret, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas, maka Dia akan melepaskan kita dari tangan orang Filistin, dari musuh kita, dari segala keterpurukan kita. Tuhan akan angkat kita kembali sebagai anaknya. Dan ingat, kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Dan jangan lupa, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya, harus ada iman. Jangan seperti bangsa Israel, iman mereka naik turun. Ketika diberkati, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka melewati lembah kekelaman, mereka mulai berkeluh kesah dan mengeluh, bahkan menyalahkan pemimpinnya. Kita tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian jika kita seperti bangsa Israel. Tapi pada hari ini, mari, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang saat ini sedang dalam keterpurukan, masih ada Tuhan bersamamu. Engkau pasti mampu. Jika engkau berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati, layani Dia, beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka Dia akan memulihkan keadaanmu. Haleluya, tetap bersemangat. Mari kita tetap melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Nantikan mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.